Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan buat teman-teman sekalian, para petani ikan, khususnya ikan gabus dimanapun berada. Salam bertemu lagi bersama saya Iwan di YouTube Dunia Gabus Lampung. Alhamdulillah untuk siang ini saya mengantarkan bibit 7.000 ekor tuh ya. Lagi kita samakan suhunya dulu. 7.000 ekor bibit ikan gabus ke alamat di mana ini Mas? Labuan. Alamat lengkap mungkin? Labuan Maringgai. Ada Lampung Timur. Di kecamatan ya? Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Nah, dengan pemiliknya yaitu Mas siapa Mas? Hajinas. Hajinas. Pak Hajinas ya? Iya. Ini putranya ya? Ya, saya anaknya. Oh, ini Pak putranya Pak Hajinas ya. Di Labuan Maringgai Lampung Timur. Nah, untuk kolam ini masih baru teman-teman, masih baru, ukuran 3,5 lebarnya, panjangnya 7 meter. Nah, dia ini atapnya kita bikin asbes ya, jadi nggak ada air yang masuk ya. Ini sebenarnya bagus karena nanti ketika musim hujan lebat dia nggak berpengaruh. Terus kebetulan nih sirkulasi matahari juga dikasih pemutih ini, jadi dia sinar matahari cukup ya. Nah, untuk sementara nih pertama dikirim untuk ukuran segini 7.000 ekor ikan gabus ukuran 46. Untuk bibit ini sekitar 2 bulan. Ini Mas baru pertama kali Mas ya coba bibit ya? Ini baru pertama kali kita nyoba untuk ikan gabus. Iya. Mungkin motivasinya Mas? Motivasinya ya cuman untuk coba-coba aja gitu. Coba dulu ya ikan gabus ya. Mas agak di sini kayaknya biar cahayanya enak. Ini rencananya selain ikan gabus ada ikan-ikan lain nggak Mas? Kita ada lele, terus lobster air tawar. Oh gitu. Masih baru juga semua. Masih baru semua. Oh ya Mas siapa tadi? Saya namanya Hardi. Mas Hardi. Iya. Mas Hardi putra dari Pak Pak Hajinas. Ya. Putranya ini putranya, dan beliau ini udah mencoba merambah ke dunia ikan ya. Ikan gabus, lele juga ada Mas ya? Lele juga Ada. Tapi masih awal juga semua sama ya? masih sama awal juga. Ini berarti berapa lama dibangun Mas? Baru Kalau kita pembuatan semua ya dari kolam lele sama ini udah habis 2 bulanan. oh, udah bulan yang lalu ya. Oh, berarti memang perdana ini ya. Sebelumnya apa ini Mas? Sebelumnya ini kita cuma tempat gudang. Gudang ya? Naruh barang ke pakai. Oh, oke. Nah, ini kebetulan Mas ya. Kebetulan ini kan di daerah mana? Pinggir pantai Mas ya. Pinggir pantai ya. Jadi umumnya mereka ini apa sih Mas penghasilannya? Mereka rata-rata di sini itu nelayan. Nelayannya lebih ke ikan teri nasi. Ikan teri nasi. Ikan asin gitu nggak ada? Ikan nasi nggak ada. Ada. Nah, ini mungkin Mas tadi bilang untuk ikan lele dan apa Mas? Lobster ya. Nah, ini Mas Ardi coba juga sama di waktu yang bersamaan. Masnya ini mencoba untuk budidaya gabus, kemudian ikan lele, kemudian lobster, yang sebelumnya memang sudah di bagian ikan asin Mas ya. Iya. Pengelolaan hasil laut ya. Hasil laut. Hasil laut itu di situ tempatnya teman-teman. Itu tempat penjemuran ikan asin. Nah, itu Pak Haji Nasa lagi ngobrol di sana. Nah, ini lobster Mas ya. Iya benar. Lobster tawar Mas ya. Iya. Jadi di waktu yang bersamaan Mas Hardi ini beserta keluarga Pak Haji Nas ini mencoba merambah ke bisnis yang lain, yaitu ikan gabus, ikan lele, lobster ya, yang sebelumnya memang sudah berjalan cukup lama sepertinya Mas ya, untuk ikan asin ya. Iya. Udah lama ya. Udah lama. Dan ada di atas saya ngeliat kayaknya ada walet juga ya. Ya walet ada. Udah lama juga Mas ya. Udah lama. Untuk kemarin bisa tahu saya dari YouTube Mas ya. Iya, Bapaknya ya. Bapak nonton Bapak. di YouTube. Oh. Memang tempo hari udah nelpon sih, memang dia lagi bikin kolam. Ya. Kalau untuk kolam menurut saya udah cukup ideal di sini. Untuk ukurannya sudah memang luas Mas. Ya. Semakin luas kolam semakin bagus di pertumbuhan ya. Lebih cepat ya. Iya, karena dia bebas Mas. Dia jelajahnya itu jauh kalau untuk ikan gabus. Jadi gerakannya bebas gitu loh.
Itu pertama luas bagus. Kedua untuk atas nih ya, ini matahari cukup, sudah kena matahari, panasnya juga cukup. Jadi hujan nggak kena hujan. Karena kalau biasanya kan kalau ikan gabus itu mas, biasa kagetnya itu kalau panas 3-4 hari seminggu gitu, terus hujan terus mas. Kaget dia kolaps, biasanya seperti itu. Tapi kalau udah dibantu tutup ini insya Allah aman. Cuman nanti mungkin pertanyaan saya, PR saya ini air mas. Air ini kira-kira dia masih mengandung garam atau enggak? Karena kebetulan untuk secara geografis kan dia tempatnya di pinggiran pantai. Ya bor ya, tapi dia pakai bor, sumur bor gitu ya. Mudah-mudahan dengan bor itu kedalamannya melebihi air biasa dan memang sudah tidak ada kandungan garamnya juga gitu ya. Karena kalau untuk gabus asli ini kan gabus dari Lampung Timur tempat kan memang gabus asli air tawar mas. Memang dibesarkan di air tawar. Kalau ikan gabus yang memang udah berawal dari sini, mungkin ada ikan gabus hidup yang ada memang bisa hidup. Tapi kalau yang memang aslinya dari tawar, dia biasanya kalau benar-benar nggak tawar dia agak adaptasinya agak susah biasanya gitu. Nanti kita lihat aja. Kalau dilihat dari airnya sih tawar sepertinya karena dia udah kita konsumsi buat makan, buat mandi, ya air ini gitu loh. Nah ini setelah kita samakan suhunya tadi, karena kan suhu dalam mobil sama suhu di kolam berbeda, jadi ikan tidak kaget. Ini sudah cukup. Nah, ini coba kita rilis di kolamnya. Ini per kantongnya kita isi 1000 ukuran 46. Dan total ikan 7000. Ditarik langsung nggak apa-apa mas, diambil ujungnya di tengah gitu nggak apa-apa. Ada satu di atasnya. Ini ada yang mati satu mas. Diambil. Kalau ikan gabus, selama dia mau makan, kasih aja makan pak. Iya. Bisa 4 kali sehari nggak apa-apa. Nah, cuman nggak boleh nyisa pak, pakan. Jadi makan itu cukup 1 genggam. Tuh habis, kasih lagi. Habis, udah habis nih, baru kasih. Jangan langsung 1, 2, 3 nungguin enggak. Karena dia kalau udah agak kena air lama, udah nggak tertarik lagi. Teknisnya seperti itu pak. Jadi ngasih sekali aja 1 genggam, tunggu habis, udah habis, kasih lagi, habis, kasih lagi gitu teknisnya. Gitu mas ya, cara makan. Jadi nggak langsung banyak. 1 habisin, kasih lagi, habisin, kasih lagi. Kalau misalnya sampai kesini, kalau dia datang mau tak makan, kasih aja, mau sehari 5 kali nggak apa-apa. Asalkan nggak nyisa. Karena kalau nyisa nanti dia, ya sayang pakannya iya, terus dia ngendep di bawah jadi amonia, jadi penyakit iya gitu. Biasanya kalau makan dia 1 titik pak. Nanti ada orang gitu ya, kalau memang dia udah biasa ada orang lewat udah kedengeran, udah minggir. Jadi nggak perlu disebar di 1 titik aja. Gitu. Pagi kasih, kok jam 10 ada orang datang dia minggir lagi, kasih lagi nggak apa-apa. Ntar jam 2 ada yang kasih lagi. Dia nggak banyak makannya pak. Makanya nggak kayak lele. Dia nggak banyak tapi sering. Nah itu, jadi harus agak telaten sih. Itu ya, ikannya sudah mulai bergerombol ya. Nah, ini sebelumnya dipuasakan 2 hari pak kemarin saya udah pak. Pas sebelum ngirim.
Karena kalau sebelum pengirim harus dikarantina. Tapi ini ntar sore kalau udah mau makan kasih aja nggak apa-apa. Suruh mati.